meeting first. So, yeah, for this meeting, I would like to cover many skills, yeah, because we have only 3 skills for us listening, and then maybe for the rest, I would focus on part B and C. Yeah, but now because we still have in the beginning of our meeting, we can start with part A. Part A, we have so many skills for this. Last time we met, we have talked about focus on the second line. I know you have, you can do this. Focus on the second line is almost make you 90%. You will got correct answer because the answer will be always on the second line, on the last line. And then synonym, of course, yeah, you are not only focusing on the second line, but try to find the synonym because the correct answer will not be in the same form in the same sentence, but they definitely will have this synonym. For example, use he started the game. Mungkin nanti jawabannya he began the match, but the meaning is still same. And then the third is, of course, yeah, you should avoid the similar sound because the similar sound usually uh, will be the deception atau pengecoh distractor. For example, like this. He was searching for a new apartment. Kalau ada kata apartment itu mesti salah. Ada kata apartment. So the correct answer is B. He was searching new apartment. He was looking for a new place to live. So try to avoid the synonym. Even if you really do not understand, yeah. If you you really don't have a big picture or maybe comprehending the conversation, for example in this one. But Sally doesn't have sand. Oh, ada kata sand. Nah, nanti kalau ada yang kata-kata sand itu mesti dia akan salah. Contohnya di sini ada sense, ada sand, kemudian ada Sally on the set. Nah, mungkin ada kata sand. Itu mesti salah. Mesti adalah yang berbeda kayak ini. Sally has no money. Di sini nggak ada sen-senan ya, tapi has no money karena kata sen ini diganti money. Jadi simpelnya adalah ketika kita kepentok nggak bisa, cari yang berbeda sendiri. Ya, cari yang suaranya paling beda. Nah, itu biasanya itu rumus kepentok ya. Tapi kalau kita tahu, kita try to find the sinonim dari itu. Kemudian skill 3. Ya, ini sudah. Who, what, and where, I think you can do this. Saya lebih ke beberapa skill yang mungkin sulit. Pasif. Oke, kita coba ke pasif. Have we talk about pasif? Belum ya? Ya. Sudah? Udah kayaknya. Udah. Ya, pasif itu tinggal misalnya, ya coba kita cek-cek sedikit aja. Number 1, what is the answer? But her tuition has already been paid. Yang mana kira-kira? Yang C. Alice has already paid. Okay, number 2. Apa ya? I watered it Yang, early this morning. yang C. Ya, jadi misal ada soal yang I watered aktif, maka jawabannya
The lawn has already been watered today. Jadi pasif. Jadi soalnya pasif, jawabannya aktif. Soalnya aktif, jawabannya pasif. Seperti itu ya. Sudah jawab ini. Kemudian, jadi kita skip. Why I use this? Nanti mungkin saya akan kolaborasi beberapa soal dan ini ya Kak Fatan. Saya akan kasih beberapa file khususnya mungkin structure di situ saya punya beberapa buku yang bagus, strukturnya detail nanti Kak Fatan bisa baca-baca karena dari situ nanti benar-benar paham penggunaan subject atau sentence agreement. Nah, nanti saya kasih folder Google Drive, silahkan diakses. Nah, nanti saya bedakan antara materi ada beberapa, tinggal pilih yang mana yang cocok khususnya untuk structure ya karena sebenarnya maybe we need to strengthen our structure skill ya. Terus tapi nanti di file lain saya kasih latihan-latihan. Nah, di situ nanti latihan-latihan kita sesuaikan cuma listening aja cuma beberapa nomor dan seterusnya. Nah, yang penting kita ada progres di sana. Oke, so wait, ini sudah almost negatif. Nah, ini almost negatif belum ya atau sudah? Ini belum kayaknya. Belum ya. Contohnya saja karena nanti akan saya agak percepat. Di sini ada how did they get to their grandmother house. Ini juga nanti saya kirim di link file. Pokoknya sudah saya terletakkan semua di sana untuk Fatan akses sendiri. Selalu nanti misalnya ada free time bisa dibuka-buka. Nah, di sini ada contoh how did they get to their grandmother's house in Maine only 5 hours. They didn't drive slowly on the trip. Dia tidak berkendara dengan pelan. Maka maknanya adalah yang they drove rather quickly. Dia tidak berkendara dengan pelan. Nah, itu kayaknya negatif expression tapi kita justru mencari makna yang sama tapi berbentuk positif gitu ya. Contohnya di sini biasanya kalau yang negatif ada kata not-nya. Tom is not sad about the result. Maknanya not sad berarti Tom is happy. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau ketemu kata negatif jangan terus dicari negatif ya karena kan kalau kita benar-benar paham it's easy to understand and even to choose the correct answer. Tapi kalau enggak negatif ini maksudnya apa? Nah, biasanya yang bentuknya negatif malah kita justru cari yang bentuknya sinonimnya berbentuk positif. Sebenarnya di sini nobody arrive on time, tidak ada yang tepat waktu. Sama saja kayak everyone is late ya. Kemudian di sini Iya. ada tiga prefix atau suffix atau kata imbuhan yang membuat sesuatu itu jadi negatif. Pakai in, this. Un itu kayak able jadi unable, unable ya kan. Jadi kalau ada kata un pasti itu adalah menegatifkan sesuatu. Kadang mereka nggak pakai not karena terlalu eksplisit. Nah, kemudian kata in kayak possible jadi impossible, jadinya impossible. Dis mungkin like jadi dislike kan kita tahu bahwa oh itu bentuk negatif tapi tidak pakai not tapi dengan kata an, in atau dis. Oke, ya misalnya nomor satu ini. Can you try to guess the answer? Yang C. Oke, yang C ya. That is in the right key for the man. The man has the wrong key. Okay, what about number two? Wait. Okay. Uh, number two. Yeah, number two. Uh, yang D. Eh, lewat.
yang C. Yang C, oke kita cek ya. Will you please? Apakah kamu senang? Please itu artinya bisa senang ya. Dengan last week convention, nah dijawab sama woman. Nothing when explained, tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Maka Yang D. Yang D. jawabannya adalah yang A. Eh, Ya. Karena kalau ini she wasn't pleasant with the last. Oke, fokus. Kalau ini fokusnya ke A, dia tidak. Tapi yang difokuskan kan selalu second line. Nothing went as planned. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Maknanya adalah konvensinya sangat kacau. Kacau kan kata disorganized. Organize kan mengatur. Disorganized ya kacau. Nah kayak gitu ya. Ada kata dis, an sama in. Oh, buat itu jadi. Oke, terakhir nomor 3. daripada itu. Yang C ya. Ya, good. I'm really unsure about the idea. Hesitant itu apa? Nggak tahu sih. Cuman yang Hesitant lain. itu sama dengan unsure atau doubt. Mungkin kita tahu doubt ya. Ragu-ragu. Ya, Hmm, hesitate, hesitant, unsure, nah itu sama sinonim. Dia tidak yakin dengan ide tersebut, sama ya. Dia juga tidak yakin dengan ide tersebut apa? Ide tentang attending college atau berkuliah. Oke, itu untuk yang almost negatif. Ya, ini sama sih. Listen to double negative expression hampir sama. Pokoknya kalau ada negatif, belum tentu jawabannya selalu negatif. Tapi justru cari yang sinonimnya sama biasanya malah berbentuk positif. Kemudian saya. Nah, ini ada kata almost negatif. Kalau tadi negative expression, kalau sekarang almost negatif. Nah, ini simpel sekali. Ini itu eh, yang penting kita tahu artinya aja. Jadi arti ini kata-kata ini. Misalnya ini. Almost none itu atau hampir hampir tidak punya. Bahasa Inggrisnya hampir tidak. Hampir tidak ada, hampir tidak punya. Itu ada kata hardly, barely, scarcely, only. Contohnya di sini ada there is hardly any food in the refrigerator. Kira-kira artinya apa? Kalau tadi temanya adalah almost negatif, hampir negatif. Maka kalau kata there is hardly any food in the refrigerator berarti artinya apa? hardly any food berarti em, hampir gak ada makanan. Ya, hampir tidak ada makanan. Ya, Hmm, hampir any food, di tidak ada makanan di kulkas. Contohnya almost never kalau tadi hampir tidak ada, kalau bawahnya almost never hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah dalam bahasa Indonesia diartikan jadi jarang. Makanya di sini ada kata seldom, jarang. Rarely itu sinonimnya, jadi kita bisa pakai rarely juga selain kata seldom. Contohnya, he rarely drives to work. Berarti artinya gimana? nyetir berangkat ke Ya, kantor. dia jarang berkemudi atau berkendara mobil untuk bekerja. Rarely, Hmm. jarang. Ya. Nah, misalnya di ini soal nomor 1. Ah, yang D. Ya, ya, good. Yang She has hardly any work experience. Dia hampir tidak punya atau hanya punya sedikit. Bisa diartikan hampir tidak punya atau punya tapi sedikit gitu ya. Maka jawabannya yang D. Mona has not worked for very long time. Nomor 2 dan nomor 3.
Ya, apa ya? Yang B. Ya, oke. Sam has seldom taken so much time on research paper. Sam jarang ambil waktunya untuk research paper, mana sama dengan Sam has rarely worked so hard. Sam jarang bekerja keras, ya, walaupun tidak dijelaskan bekerja keras apa, tapi kan meaningnya hampir sama dengan intinya malas-malasan atau tidak maksimal. Number three, Yang A. ya, Eh, yang does benar gak? Steve yang A atau yang Yang D. B atau A Atau pilih. Nah, karena A. listening itu sangat cepat ya, jadi kita harus memilih salah satu yang kita yakin. Nah, misalnya Kak Fatan A atau D dengan soal yang only once he has parked his car in that lot. Only ones has A. Yang A. Oke, does Steve usually park his car? Apakah Steve biasanya memarkirkan mobilnya di sana? Only once he has parked. Artinya apa berarti? Hanya Sekali. sekali dia parkir di sana. Nah, kalau yang dicari hanya sekali, maka jawabannya yang D. He left his car there on just one occasion. Dia meninggalkan mobilnya di sini hanya sekali kesempatan. Tapi kalau yang A, he parked his car there once in a while, itu artinya sesekali. Sesekali berarti jarang. Ya, tapi bukan cuma sekali kan. Beda sama yang pernyataannya itu sekali. Nah, yang sekali sama dengan yang D. Itu. Oke. Cobain yang ini. Misalnya ini ya. Saya play di exercise 9. Saya play beberapa saja. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the tape, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Nah, jawabannya apa? Nomor 1. Yang C. Kita cek. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Do you expect a lot of rain this month? It hardly ever rains in July. What does the man mean? Oke, jawabannya Apa ya? it hardly Ya, ever rain. It hardly ever rain in July. Maksudnya apa? hardly, hardly ever. Hardly kan tadi artinya hampir tidak pernah atau sedikit. It hardly Ya, ever rain maknanya berarti dia Juli hanya ada hujan yang sedikit atau hampir ya, tidak pernah hujan. Nah, jawabannya yang yang A. iya. There is little rain, hanya hujan sedikit. Karena kalau yang C itu rain hard, itu hujan lebat, kayak rain heavily. Padahal yang tadi hardly ya, walaupun ada kata kan tadi ada kata hard kan. Fungsinya Ya, beda. Karena tadi sudah jelas ditulis hardly. Ya, hardly, scarcely, barely. Nah, itu membuat sesuatu hanya punya makna yang sedikit. Nah, maksudnya yang A. Oke, kita ke nomor 2. Nah,
Number 2. Were all 3 students accepted to the university? Only John was accepted. What does the woman mean? Okay, the answer. Yang D. Yang D. B. D. D. Oh, D. Tadi Ya, good. Karena tadi benar. only John were accepted atau admitted. Ya, only John was are accepted. Jadi cuma John yang diterima. Tadi pertanyaan, apakah ketiga muridnya diterima? Hanya John yang diterima. Nah, kadang kita harus mencari implikasinya. Kalau hanya John yang diterima, maka 2 dari mereka tidak diterima. Nah, itu ada jawabannya yang D. Oke. Kemudian kita coba ke 3 dan 4. Langsung ya. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. What does the woman mean? Number 4. I can't believe how long we've been here. Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. What does the man mean? Oke, 3 dan 4 jawabannya. Yang 3 yang A. Nggak tahu sih. Oke, yang 3 Ya. 4. Yang 4 punctual itu apa artinya? Punctual to on time. Ya itu kayak C. Kayak C. Oke, ini ya udah bener ya, kita cek. Number 4. I can't believe the history exam that Professor Franks gave. Number 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. Nah, jawabannya did Mark pass the exam? Dijawab tadi. Ber. Ya, jawabannya yang A. 3. Did Mark do well in Professor Frank's class? Did Mark do well on Professor Frank's class? Mark barely passed the history exam that Professor Franks gave. Mark barely pass the exam. Hampir ya, tapi dia pas apa enggak pas ya? Barely exam, cuma memang butuh kerja keras atau hasilnya tidak bagus. Makanya meskipun ya jawabannya A, meskipun dia lulus tapi marks examnya hasilnya not good gitu, tapi dia lulus. Oke, kemudian nomor 4. What does the woman mean? Yeah. Number 4. I can't believe how long we've been here. Ya, I can't believe how long we have been here. Saya tidak bisa menunggu lama lagi. Berapa lama kita di sini? Dr. Roberts almost never keeps his patients waiting long. Nah, Dr. Roberts almost keep patients waiting for long. Dia dokternya yang mau disebut itu tidak pernah membuat pasiennya menunggu lama. Maka jawabannya Dr. Robert itu biasanya adalah tepat waktu. Oke. Itu ya untuk tadi almost negatif. Kita lanjut. Kita habiskan tips-tipsnya yang untuk part 1. Mungkin ini nanti agak mati sebentar ya, Kak. Karena kebetulan yang premium habis. Saya tadi baru nyadar. Oke, kemudian ada negative with comparatives. Nah, ada perbandingan. Nah, kita harus tahu ternyata ada soal yang model membandingkan. Tapi lagi-lagi jawabannya biasanya berbentuk positif biasanya.
tidak salah, tapi biasanya tetap berbentuk positif walaupun di sini ada soal no one is more intelligent than she is. Tidak ada yang lebih pandai dari dia. Maknanya adalah she is the smartest students. Nah, kalau masih Students ya. comparison degree itu ada ER, more, EST, atau MOS. Nah, itu ya, itu dipakai dalam penggunaan ini. Nah, ini yang paling penting. Saya yakin Kak Fatan pernah mendapatkan soal seperti ini. Yang pertama mungkin mudah. No one is more beautiful than she is. Maknanya adalah she is the most beautiful ya. Nggak ada wanita yang lebih cantik dari dia. Maknanya dia adalah yang paling cantik. Kemudian yang kedua ada ER. He couldn't be happier. Nah, kalau kita nggak tahu triknya, kita pasti akan menganggap artinya he couldn't be happier. Dia tidak bahagia. Ya, tapi karena kita sudah tahu, minimal sudah saya kasih tahu, negatif with komparatif itu bentuknya seperti ini, tapi artinya adalah he couldn't be happier itu bukan dia tidak bahagia, tapi dia sangat bahagia. I couldn't be more agree. Itu biasanya I couldn't agree more. Saya tidak bisa lebih setuju lagi. Maknanya bukan dia gak setuju, tapi sudah sangat setuju. Nah, itu ya. Contohnya misal di soal ini ya. Number one. Number one. Yang D. Yang D. D. Kita lihat. Have you ever D. gotten D. B? Oke. Have you of D. apa? D Yang kan? D. D. D ya. D. Have you gotten over your cold? Apakah sudah sembuh dari pilek? I couldn't be feeling any better today. Nah, kita harus tahu. I couldn't be feeling any better today itu artinya apa? Positif apa negatif? Nah, ini intinya. Positif. Positif. Saya tidak bisa lebih baik dari hari ini. Maknanya hari ini adalah sangat baik. Nah, mana yang artinya baik dari A, B, C? Nggak ada. Ada. Yang jawabannya yang A. Kamu tahu artinya terrific? Itu bukan negatif ya, terrific. Nah, ini saya kasih itu ya. Karena banyak yang ketipu di sini. Terrific dan terrifying. Sorry, terrifying. Nah, ini orang sangat ketipu antara terrific sama terrifying. Normalnya misalnya kayak Kak Watan tahu loh, terrific bukannya negatif, itu yang terrifying. Makanya kalau di kartun atau di film horor itu she's very terrifying. Dia sangat menakutkan, sangat horor, menyeramkan, menakutkan. Pokoknya hanya negatif itu terrifying. Tapi kalau terrific artinya sama dengan great. I'm feeling terrific. Ya, I'm very makanya ini saya versuskan karena dua ini hampir bersinggungan tapi artinya beda. Justru malah kebalikannya. Jadi jangan sampai keserimpet apa ya, terrific pakai fic ya itu bagus, terrifying itu jelek. Nah, sementara di sini adalah saya tidak bisa merasa lebih baik dari hari ini, itu kan bagus. Nah, maka jawabannya A. He is feeling terrific, dia merasa great atau bagus. Itu ya. Number 2. Agak susah, agak complicated yang ini. He couldn't have been more unfriendly. Nah, kita bahas ya. What did you think about Mike? Nah, intinya kamu pendapatmu gimana tentang Mike? Nah, tadi kuncinya ada di sini, Kak. I couldn't be itu pokoknya kita anggap apa ya, positif ya.
Penentunya adalah setelah kata couldn't be. Kalau happier berarti ini maksudnya he is very happy. Ya, Hmm. tuh. Jadi couldn't be itu tidak perlu dipikirkan ini artinya gimana. Tapi lihat kata setelahnya. Contohnya tadi I couldn't be feeling any better. Saya tidak bisa. Nah, I couldn't be mungkin agak negatif. Tapi yang kita lihat adalah feeling better kan. Berarti he Mhm. is very feeling atau he is really better. Nah, kalau seandainya yang case-nya kayak nomor 2, he couldn't have been more unfriendly. Misalnya kalau seandainya he couldn't have been more friendly, berarti he is very friendly. Gitu ya. Tapi Oh. karena he couldn't have been more unfriendly, maka maknanya Hmm. adalah he is very unfriendly. Eh, Jadi dia sangat tidak bersahabat. Jelek. hmm. Karena bukan lihat dari I couldn't be-nya, tapi di kata setelahnya ini. Kalau ini positif, kayak ini, maka cari positif. Kalau ini negatif, unfriendly, maka cari yang artinya negatif. Dia tidak bisa lebih tidak ramah atau dia sangat tidak ramah. Mana? Yang C ya. Ya, yang C. Mike didn't seem to like atau dia tidak terlihat suka. Maknanya adalah dia sangat tidak suka. Gitu ya. Mhm. Oke, number 3. Hmm. Yang C. Oke, no one else could done better. Nah, tidak ada yang bisa melakukan yang lebih baik. Maknanya Teresa nilainya sudah paling tinggi karena tidak ada yang melakukan lebih baik. Tidak ada yang lebih baik dari Teresa. Maknanya Teresa yang paling tinggi nilainya. Oke, Kak, ini mungkin saya stop dulu. Saya kirim linknya lagi ya, karena ini mau mati. Is it okay? Oke, Kak. Oke, wait, let me stop the meeting. Enggak kenapa.